Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Fitriani, NIM 18060268. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan menggunakan model VAK berbantuan pop-up populer tangga atau populer untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang, kubus dan balok siswa kelas 5 SD. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Uis Eti Rohayati MPD sebagai pembimbing 1 sekaligus Rektor IKIP Siliwangi. Kemudian yang kedua ada Dr. Rian Dwi Puspita MPD sebagai pembimbing 2 yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman konsep bangun ruang siswa kelas 5 SD. Kondisi ideal pengajaran matematika pada jenjang pendidikan di sekolah dasar itu merupakan sebuah pondasi awal untuk memahami matematika di jenjang berikutnya, sehingga perbaikan kualitas belajar mengajar harus dimulai dari jenjang pendidikan di sekolah dasar. Hal tersebut dikatakan oleh Mauliza tahun 2018. Namun saat ini, kemampuan pemahaman konsep bangun ruang siswa pada pembelajaran matematika itu masih kurang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realita yang ada dalam proses pembelajaran matematika, banyak siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran matematika. Bahkan mereka menganggap bahwa matematika menyulitkan dan menakutkan. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Liana pada tahun 2016. Pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung, terdapat berbagai permasalahan, yaitu seperti kurangnya kemampuan pemahaman matematika siswa. Hal ini dilihat dari kurangnya pemahaman siswa ketika mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Kemudian masalah lain yang ditemukan yaitu guru sering melewatkan adanya media pembelajaran dan menerapkan model pembelajaran. Nah, padahal media pembelajaran model pembelajaran ini merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang harus diterapkan pada saat proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Dari itu, solusi yang diberikan oleh peneliti adalah perlu adanya tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan model VAK berbantuan pop-up populer tangga atau populer untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang, kubus dan balok siswa kelas 5 SD. Adapun tujuan penelitian yang diambil yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan model VAK berbantuan pop-up populer tangga untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang, kubus dan balok. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran dengan menggunakan model VAK berbantuan pop-up populer tangga untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang, kubus dan balok menurut ahli dan praktisi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran materi bangun ruang, kubus dan balok dengan menggunakan model VAK berbantuan pop-up populer tangga untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang, kubus dan balok siswa kelas 5 SD. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode pengembangan atau sering disebut R&D, Research and Development. Dalam dunia pendidikan, metode penelitian ini merupakan metode pengembangan media pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk serta diuji keefektifan dari produknya melalui beberapa langkah. Langkah-langkah di sini peneliti menggunakan langkah-langkah dari Borg and Gall yang dikutip oleh Sugiono, yaitu ada 8 tahapan. Yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian yang kedua ada tahap pengembangan atau desain produk, kemudian yang ketiga ada validasi desain,
Yang keempat ada revisi produk, yang kelima ada uji coba terbatas, kemudian yang keenam ada revisi produk, yang ketujuh ada uji coba lapangan lebih luas, kemudian yang terakhir ada final produk. Adapun subjek dan lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu salah satu SD yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti mengambil SDN 1 Curug Agung sebagai uji coba terbatas. Yang digunakan adalah 15 sampel pada siswa kelas 5A. Kemudian yang kedua, SDN Citapen dijadikan sebagai uji coba luas dengan sampel 25 orang pada siswa kelas 5B. Adapun instrumen penelitian yang peneliti gunakan, yang pertama ada wawancara. Wawancara di sini digunakan pada saat studi pendahuluan guna untuk mengetahui kondisi awal yang ada di lapangan. Kemudian observasi. Observasi pun sama halnya seperti wawancara. Kemudian kuesioner. Kuesioner di sini peneliti gunakan yaitu angket. Angket tersebut tujukan kepada validasi ahli untuk mengetahui kelayakan dari suatu produk, kemudian untuk respon guru dan siswa terhadap media yang peneliti kembangkan. Kemudian yang keempat ada soal tes. Soal tes ini untuk mengukur tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 5. Soal di sini peneliti menggunakan 10 soal berupa esai. Kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peneliti hanya menggunakan 7 soal saja. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ada analisis data deskriptif kualitatif dan yang kedua ada analisis data kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada proses pengembangan dari media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up populer tangga. Yang pertama ada studi pendahuluan. Pendahuluan ini peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui kondisi awal yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini peneliti mulai merancang atau membuat draft produk yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada validasi desain, yang mana peneliti melakukan uji ahli media kepada ahli media. Kemudian yang selanjutnya ada revisi produk. Nah, setelah melakukan validasi desain kepada ahli media, peneliti mendapatkan revisi sedikit tentang langkah-langkah permainan ular tangga yang ada pada pop-up book ular tangga tersebut. Kemudian yang selanjutnya peneliti melakukan uji terbatas di SDN 1 Curug Agung dengan 15 orang sampel. Kemudian peneliti melakukan revisi produk kembali. Revisi di sini membuat halaman menjadi lebih hidup, yaitu halaman menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan kubus satuan itu yang asalnya berupa 2 dimensi menjadi berupa 3 dimensi. Hal ini. Kemudian yang selanjutnya uji coba lebih luas dilakukan di SDN Citapen dengan 25 orang di kelas 5B. Kemudian selanjutnya adalah final produk. Yang kedua ada kelayakan produk. Berdasarkan hasil uji validasi oleh ahli dan praktisi terhadap media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up book ular tangga, di sini ada beberapa validator. Yang pertama ada ahli media mendapatkan hasil 82% dengan kategori cukup valid, dapat digunakan namun ada perbaikan kecil. Kemudian kedua ada praktisi A memperoleh hasil sebesar 94% dengan kategori valid dan dapat digunakan. Yang ketiga ada praktisi B memperoleh hasil sebesar 97% dengan kategori sangat valid dan dapat digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti. Yang pertama ada respon guru terlebih dahulu.
Yang pertama, guru kelas 5A di SDN 1 Curug Agung memperoleh skor total 53. Kemudian yang kedua ada guru kelas 5B di SDN Citapen memperoleh skor total 54. Maka dari itu jumlahnya ada 107. Kemudian peneliti olah menjadi persentase dan mendapatkan persentase 89,1% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya respon dari siswa. Yang pertama ada siswa kelas uji terbatas memperoleh skor 700 dan yang kedua siswa uji lebih luas memperoleh skor total 1200. Maka jumlahnya yaitu 1900 dan persentase mendapatkan 91,34% dengan kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga ini mendapatkan respon yang sangat baik. Kemudian yang keempat ada efektivitas media pembelajaran menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Yang pertama ada hasil uji normalitas. Menurut hasil uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan Shapiro-Wilk pada uji terbatas dan luas, dapat kita ketahui bahwa pada uji terbatas dan luas itu mendapatkan signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka hal tersebut berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya ada hasil pengujian paired sample t-test, yang mana dapat kita ketahui bahwa pada saat uji coba terbatas dan luas mendapatkan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan dari kemampuan pemahaman konsep bangun ruang siswa kelas 5 SD karena signifikansi lebih kecil dari 0,005. Selanjutnya ada pengolahan uji Ken, yaitu persentase rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang kubus dan balok pada saat sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran menggunakan media pop-up book ular tangga berbasis model pada uji terbatas dan luas. Di sini ada hasil Gen pada uji terbatas mendapatkan skor sebesar 0,63 dengan kategori sedang. Ada uji coba lebih luas sebesar 0,64 dengan kategori sedang. Dan di sini kita lihat pada saat uji terbatas dan luas mendapatkan peningkatan sebanyak 1%. Kemudian di sini ada peningkatan hasil belajar pada uji terbatas dan luas. Yang pertama ada uji terbatas. Dapat kita lihat bahwa sebelum diterapkannya media pembelajaran pop-up buku layar tangga, siswa mendapatkan rata-rata sebanyak 31,75%, namun meningkat menjadi 63,07 pada uji luas. Sebelum diterapkannya media pembelajaran pop-up buku layar tangga, siswa mendapatkan rata-rata sebesar 51. Namun setelah adanya penerapan media pop-up buku layar tangga meningkat menjadi 82. Nah, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga berjalan sangat baik, yaitu dengan 8 tahapan. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga itu layak digunakan. Selanjutnya yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga itu dikategorikan sangat baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah terdapat pengaruh terhadap peningkatan pemahaman konsep bangun ruang melalui media pembelajaran dengan menggunakan model FAQ berbantuan pop-up buku layar tangga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.